Alhamdulillah, malam Selasa meneh ngaji lagi. Nek sing malam Selasa wingi nika nganu Pak Nano mboten hadir. Pas bareng acara napa pas cilik? Nggih. Nggih, rayu. Oh, seteng rumah sakit nika. Anu ning yen kakang kula ning Selasa niku Rayi. Oh, nggih, nggih, nggih. Wingi nika kalih nganu Pak Rizal niku. Pak anu niku ya, Pak Ipa. Oh, nggih, nggih. Wingi nika malah bahas napa bab sholawat ya. Sik wingi bahas bab sholawat. Man shalla alaika min ummatika sholatan kataballahu lahu biha asyra hasanat ya ta. Atani atin men di Rabbi ana sing teka sangka ngersane Gusti Pangeran ingsun faqala nguwai kabar dheweke apa ngendika man shalla alaika he Muhammad wahai Nabi Muhammad siapapun yang sholawat kepadamu dari umatmu sholat dengan satu sholawat kataballahu lahu biha asyra hasanat maka Allah akan mencatat baginya karena dengan sebab dia bersalat itu 10 kebaikan. Ini kan biha asyra hasanat, biha huruf ba di situ ba sababiyah, ba yang menunjukkan makna sebab, dengan sebab si orang itu bersalat kepadamu maka dicatat baginya 10 kebaikan. Nah ini saya ingin niku bahas niku. Terus wa maha anhu asyra sayyiat, dilebur 10 keburukan. Terus warfa'alahu asyra darajat, diangkat 10 derajat. Warada alaihi mislaha, Gusti Allah jawabi mengembalikan kepadanya, memberi sholawat yang serupa kepadanya seperti yang dia baca, seperti yang sholawatkan untuk Kanjeng Nabi loh niku. Terus malah bablas ini kok bahas huruf ba biha, ini kan biha kelawan sebab dheweke maca sholawat niku diwai 10 kebaikan. Lah huruf ba niku di dalam gramatika bahasa Arab teng ilmu nahwu sorob niku beberapa fungsi. Ba niku wonten sing namine ba zaidah ya toh, enak sing ba ghairu zaidah. Ana ba iki fungsine ba tambahan. Jadi ba tambahan itu sebenarnya dia tidak memiliki makna yang lainnya tapi dia berfungsi untuk taukid. Kalau ba itu hanya zaidah maka dia berfungsi sebagai taukid, takkid, menguatkan, nguatke ya niku. Nek ba zaidah kuwi apa jenenge ba zaidah niku wonten 6 tempat. Kalau di dalam ilmu nahwu sesuatu itu disebut ba tambahan iso de zaidah ma'al fa'il, dia sebagai ba tambahan yang dia berfungsi di tempat fa'il, apa dia menjadi subjek. Wakafa billahi syahida contohnya, cukup wakaf lan nyukupi sapa billahi Gusti Allah apa nih syahidan oleh neksenine. Jadi lafadz billahi huruf ba-nya itu ba zaidah sebagai penguat, pengkukuh, tapi dia menempati tempatnya fa'il. Terus enak meneh ba sing zaidah ya tambahan ma'al maf'ul, ba sebagai tambahan menempati maf'ul ki objek yang dikenai pekerjaan. Jadi ini nek maf'ul kuwi misale wamsahu biruukum, wamsahu biruusikum, lan ngusapa sira kabeh biruusikum. Kalau baknya itu bak zaidah maka dia ya langsung menempati tempatnya maf'ul bih, ing pira-pira sirah sira kabeh. Tapi ayat ini ada beberapa perbedaan pendapat. Imam Syafi'i memilih huruf baknya itu bak tabaid, bak yang menunjukkan makna sebagian. Wamsahu biruusikum itu artinya bukan kok terus kita mengusap seluruh kepala ya toh, tapi hanya sebagian kepala, karena bak itu juga salah satu fungsinya bak tabaid ya toh. Tapi ada juga yang berpendapat wamsahu biruusikum baknya itu bak ilsok, sebagaimana fungsi bak aslinya, fungsi asli dari huruf bak ilsok niku, dia apa sebagai baknya itu menunjukkan melekatan atau cara juga bisa kan ngaten wamsahusikum ya. Kalau mayoritas madhab Syafi'i pasti mengatakan wamsahu birusikum, baknya di situ bak tabaid, bak yang menunjukkan makna sebagian. Contohnya ngaten-ngaten niku. Terus bak zaidah melih bisa bak
ma'al mubtada, dia menempati tempatnya mubtada. Misalnya bihasbika zaidun, bihasbika zaidun, cukup bagimu si Zaid. Itu bihasbika itu ya menempati tempatnya mubtada, karena sebenarnya hasbuka zaidun, buka teh nyukupi niro iku zaidun Zaid kalau secara normal. Terus ditambah huruf ba ziyadah, di mana dia menempati tempatnya mubtada juga bisa, atau ba ma'al khobar juga bisa. Ma zaidun biqaim, misalnya ma zaidun ora ana te Zaid ora ana iku biqaimin, netepi wong kang berdiri ya ta, jumeneng. Baknya di situ bak menempati khobar. Ono meneh bak itu berfungsi sebagai hal mangfiyah, hal mangfiyah dinafikan karena ya syabihah bil khobar, karena dia menyerupai khobar. Baknya itu bak zaidah ya sebagai penguga. Misalnya ya fama rajaat bi khaibah rikab, misalnya ngapain baknya di situ ya bak hal nanfiyah, dia sebagai hal bi khaibatin hali, cara dimaknani dah. Baknya itu bak zaidah, tapi dia menempati tempat hal yang hal manfiyah. Melih bak niku fungsinya sing zaidah itu tadi, yang sebagai tambahan, yang sebagai penguat takkid, ku ya an-nafs wal ain fi bait taukid binafsihi bi ainihi. Baknya masuk ke bak ain, bak nafs pada lafat yang dia berada di dalam memang bak taukid, di dalam bab taukid. Misalnya kan ngaten-ngaten niku bi aini binafsihi niku bak yang masuk ke lafat nafas dan ain dalam bab taukid niku nek zaidah, dan bak di situ semuanya fungsinya hanya sebagai penguat taukid, tidak ada makna tersendiri sebagai bak. Lah kalau bak yang ghairu zaidah, dia bukan tambahan, tapi bak asli yang dimasukkan pada suatu lafat, entah itu di ayat-ayat Al-Qur'an ataupun di dalam hadis, yang memang memiliki maknanya sebagai huruf bak. Niku wonten telulas fungsine bak ya, telulas. Nah, yang pertama fungsinya ilsok. Ilsok itu ya fungsi asli dari huruf bak itu sendiri. Misalnya amsaktul kitab biyadi, amsaktu ngeker sapa ingsun alkitab ing kitab, carane oleh ingsun ngeker kitab biyadi kelawan tangan ingsun. Itu berarti baknya bak imsak, apa ilsok bak, ilsok bak yang menunjukkan arti kemelekatan, kedekatan, atau cara kita menggunakannya sebagai bak yang asli fungsi dari bak itu sendiri. Melakno sik kaya misale wingi tak contohnya niku lak tak muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar. Niku lak saya memilih memaknainya tak muruna merintah sira kabeh, carane oleh merintah bil ma'ruf kelawan cara ma'ruf. Karena kalau kita melihat definisi dari ma'ruf itu sendiri, silahkan dipikirkan apakah ma'ruf ini cara ataukah dia adalah tujuan. Karena ada juga yang berpendapat baknya di situ bak takrib, bak kedekatan, bak yang menunjukkan arti apa jenenge kedekatan, mendekati sesuatu. Karena ada lawannya yaitu anil mungkar, an itu kan menjauh, ya toh, an di situ kan anil mungkar itu kan menjauh. Jadi bil ma'rufnya baknya itu bak kedekatan, menunjukkan makna bahwa kamu memerintahkan menuju kepada kebaikan, ya toh, kepada ma'ruf, kepada baik. Sebenarnya dimaknai seperti itu juga tidak masalah bagi saya. Yang paling penting lafadz ma'rufnya itu harus didefinisikan dengan benar, bahwa yang menjadi pusat perhatian kita itu lafadz ma'rufnya itu. Lafadz ma'ruf itu adalah suatu kebaikan yang bersifat sosial, yang sudut pandangnya bukan hanya pada satu sudut pandang saja, baik menurut ahli agama saja, atau baik menurut ahli birokrasi pemerintahan saja, atau baik menurut ahli ekonomi saja. Tidak seperti itu, tapi berbagai macam apa jenenge perspektif yang ada dilihat sebagai sama-sama baik, maka itulah yang disebut ma'ruf. Lah ketika kita sudah memahami definisi dari ma'ruf, silahkan dipikirkan apakah baknya di situ cocok sebagai bak ilsok, sebagai cara, sebagai apa ya, kita memegang buku dengan tanganku misalkan. Jadi tangan ini hanya alat, hanya cara, atau misalkan dia sebagai bak yang menunjukkan makna apa jenenge takrib, kedekatan, ya monggo silahkan didiskusikan lebih lanjut. Karena bagi saya sebenarnya fokusnya bukan di huruf baknya bil ma'ruf itu, bukan huruf baknya, tapi lafadz ma'rufnya itu yang ini sering kali saya ulang-ulang sebagai fokus perhatian.
didefinisikan dengan lebih baik lagi. Lah dari keterangan huruf ba dan berbagai macam fungsinya ini jajal diangen-angen kuwi cocoke huruf ba yang ada di lafat itu ba yang mana. Misalkan ada lafat ayat yang lain wa ashiruhunna bil ma'ruf, carane oleh nyerawungi wa ashiru lan nyerawungono sira kabeh hunna ing wong wadon istri-istri kalian ya toh, carane oleh nyerawungi bil ma'ruf dengan cara ma'ruf. Kalau itu jelas ilsok ya toh, sebagai kedekatan, sebagai bisa dimaknai sebagai cara. Karena sebenarnya ilsok karo takrib kedekatan ayo mirip kok, hanya tinggal sudut pandang kok, bahwa keduanya itu sebenarnya ya podo wae, podo karo bak isti'anah karo bak sababiyah itu yang mirip wae. Bak alat isti'anah utawa sababiyah ya mirip-mirip wae, sebenarnya tidak terlalu signifikan karena pemilihan makna terjemahan itu hanya yang penting menghindarkan kesalahpahaman loh kui. Terus selain bak sebagai fungsi ilsok, misalnya kui mau amsaktul kita babiyadi utawa dorobtu zaidan bisaifi, misalnya carane oleh mukul ingsun ing Zaid bisaifi kelawan pedang ingsun. Jadi pedang ini kan sebagai alat bukan tujuan. Misalnya ngoten enak meneh ma amartukum bihi pripun nika, itu kan bihinya bisa sebagai bak ilsok atau bak takrib atau bahkan bisa bak tabaid loh. Bihi atau bil ma'ruf bisa sebagai bak tabaid sebagian, bak yang menunjukkan makna sebagian, karena kita mau menjalankan atau memerintahkan keseluruhannya kan sulit. Ora iso to sekabiane. Bisa saja maksudnya adalah sebagian dari perkara ma'ruf yang kamu mampu lakukan, perintahno, ajarno sedikit demi sedikit ku ya iso. Kan ngaten. Jadi pemanaan huruf ba ini tergantung konteks dan selama masih masuk akal sebenarnya tidak masalah. Pada karo lafat wamsahu biruusikum tadi, tidak semua ulama itu juga sepakat dengan Imam Syafi'i bahwa baknya itu bak tabaid, bak yang menunjukkan makna sebagian. Bak tab itu selain itu misalkan yang jelas, ayat yang lebih jelas lagi yashrabu biha ibadullah, misalnya yashrabu bihal muqarrabun, yashrabu minum biha kelawan itu apa anhar bengawan, kan tidak mungkin keseluruhannya, pasti ya sebagian dari sungai itu minum ibadullah atau al muqarrabun, orang-orang yang didekatkan dengan Allah. Misalnya nikulah tidak mungkin dia sebagai bak yang menunjukkan keseluruhan, kan mungkin, pasti juga sebagian tabaid. Bisa juga loh tak murun bil ma'ruf baknya itu bak tabaid, apa tidak masuk akal? Masuk akal juga, karena kamu kan tidak mungkin apa jenenge kok memerintahkan secara keseluruhan, pasti ya semampumu kayak dini hadis Kanjeng Nabi lah ma amar bihi, kan sesuatu yang saya perintahkan kepada kalian itu kan kon ngelakoni sak mampumu, sak mampune, kan ngaten toh. Berarti bihi itu bisa juga sebagian dari yang saya perintahkan itu, karena ya semampunya itu tadi ya iso. Jadi apa ya, penerjemahan itu bisa sesuai konteks dan yang penting masuk dalam logika gramatika bahasa Arab. Dalam ilmu nahwu itu tidak menyalahi. Misalnya meneh bak fungsinya lagi takdiyah krono memutaadikan fi'il lazim. Ono fi'il namanya fi'il lazim tidak membutuhkan maf'ul bih, tapi karena dia tidak membutuhkan maf'ul bih, agar dia menjadi fi'il mutaadi ditambahi huruf ba sebagai bak takdiyah, fungsinya memutaadikan fi'il lazim. Misalnya dzahaballahu binurihim, nah ini ayat Quran ini kayak dzahaballahu binurihim, dzahaba itu fi'il lazim, dzahaba ngilangake sapa Allah Gusti Allah binurihim, baknya sebagai fungsi memutaadikan fi'il lazim. Nah niku contohnya niku. Terus bak yang lain fungsinya isti'anah iku wau, bak ad-dakhilah ala alatil fi'li, dia masuk pada alat. Misalnya katabtu bil kolam, katabtu bil kolam, aku menulis, leku nulis bil kolami kelawan kolam, lafat kolam huruf baknya itu bak isti'anah atau bak ya alatul fi'li niku wau, apa jenenge wa darabtu bisayfi, alat. Jadi kalau misalkan baknya itu dianggap bak ilsok seperti yang tadi, apa ndak masuk? Ya sebenarnya masuk. Atau ini disebut bak sebagai bak isti'anah, apa ndak masuk? Ya masuk. Atau ini disebut bak sababiyah, kelawan sebab, misalnya karena sebab, masuk juga sebenarnya dalam satu
konteks lafadz huruf ba ada bisa beberapa fungsi yang semuanya masuk dan nggak salah. Podo karo saya tak bahas awal wow toh. Misalnya ta'muruna bil ma'ruf itu dimaknai kalian memerintahkan, caranya memerintahkan bil ma'rufi dengan ma'ruf, ataukah baknya itu menjadi bak zaidah yang menempati maf'ul, yuk masuk juga, atau baknya itu sebagai bak ilsok, ya masuk juga, atau baknya itu bak sebagai bak isti'anah, yuk masuk juga, atau baknya itu bak tabi'id, bak yang menunjukkan makna sebagian, yuk masuk juga. Apakah menuju ma'ruf ataukah caranya dengan ma'ruf ataukah dengan penerjemahan? Lo terjemahan iki terjemahan itu lentur, yang penting tidak menimbulkan kesalahpahaman. Lah kalau dalam konteks ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, di situ fokus utama yang saya tekankan sekali lagi ke lafadz ma'ruf karo lafadz mungkar, bahwa ma'ruf dan mungkar itu kebaikan dan keburukan yang bersifat sosial. Kebaikan bersama yang disepakati, kalau tertulis yang menjadi undang-undang atau konstitusi dan sejenisnya itu. Kalau tidak tertulis berarti ya berupa budaya, kebiasaan yang saling mengerti suatu komunitas, itu kan pelanggaran sifat sosial, itu namanya mungkar. Kalau yang kebaikan bersama itu namanya ma'ruf. Fokusnya kan di situ. Ini huruf ba iki mau misalnya masuknya ke isti'anah atau ke sababiyah, ya masuk juga. Terus fungsi bak yang lainnya juga bak taklil atau ya bak sabab itu tadi, dia sebagai sebab. Misalnya wae innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ajl, bittikhadikumul ajl, kelawan sebab oleh ngalap pira kabeh al ajla ing pedet emas kaum Bani Israel sing zaman Nabi Musa jika Taurat malah gawe pedet gitu ya, pedet emas. Itu kan baknya di situ jelas bak taklil sebagai alasan, atau yang juga sebagai bak sabab sami mawon. Dadose niku fungsi bak yang lainnya. Lah fungsi bak yang lainnya lagi misalnya bak musyahabah, bak yang menunjukkan makna kebersamaan. Berarti bak musyahabah itu patut, sangat pantas ketika huruf bak itu diganti dengan lafadz ma'a. Bak musyahabah itu berarti dia sejenis atau bisa disinonimkan apabila huruf baknya itu huruf ma'a beserta fi maudhi'a maha ayyasuna apa jenenge fi maudhi'iha ma'a, di dalam tempatnya huruf ba itu misalkan diganti dengan huruf ma'a, itu pantas. Misalnya qad ja'akumur rasulu bil haqq, qad ja'akumur rasulu bil haqq, kelawan hak, dengan membawa perkara yang hak itu. Ae ma'al haq, Rasul datang kepada kalian ma'al haq beserta hak, dengan membawa hak atau beserta hak. Niku ya pas, niku berarti fungsi musyahabah. Misalnya kan ngaten-ngaten niku bismillahirrahmanirrahim, niku beberapa fungsi huruf ba, atau huruf ba yang lain fungsinya juga bisa ba dzarfiyah, ba fungsinya dzorof. Ya dia berarti huruf ba yang sangat pantas apabila misalkan diganti dengan huruf fi ya, dengan lafadz fi. Misalnya diganti fi, ya pantas. Misalnya walaqad nasarakumullah bi badrin, bi badrin wa antum adzillah, itu walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum adzillah. Bi badrin misalkan diganti huruf fi, huruf baknya ya pantas, bi badrin ai fi badrin, tegese ing dalam perang Badar. Kan ayat itu kan menunjukkan konteks ketika perang Badar, Kanjeng Nabi dikai pitulungan yang Gusti Allah. Lagu berarti baknya itu dengan fungsi bak dzarfiyah. Ono meneh bak badal, bak fungsinya badal, dia pantas ketika huruf baknya itu di apa jenenge di dalam suatu lafadz kok baknya itu menjadi badal, itu boleh. Misalnya falai tali bihim qauman idza raqibu, itu kan menawa-menawa kanggone ingsun bihim, huruf baknya itu bisa menjadi badalahum, ae falai tali badalahum qauman. Nah itu juga apa jenenge pantas ketika huruf baknya diganti dengan badal. Badal ini pengganti loh. Lah kuwi lak berarti fungsinya fungsi badal. Ana melih bak muqabalah, bak yang dia sebagai pembanding. Pembanding maksudnya apa jenenge, misale satu hal dibandingkan dengan hal yang lain, ini bisa menjadi alat tukar. Berarti baknya itu bak muqabalah. Contohnya ishtara itu faros, misalnya aku tuku jaran
bi alfin, baknya itu berarti bak muqabalah. Oleh tuku bi alfin kelawan 1000. Nah, baknya itu bak muqabalah, dia sebagai pembanding atau sebagai alat tukar yang seimbang. Lah niku lak berarti bak muqabalah. Ana mulih bak mujawazah. Bak mujawazah kuwi lak apa jenenge, dia pantas paling singkat ngene ya, ketika huruf baknya diganti dengan huruf an sebagai ganti dari sesuatu, itu menjadi pantas ketika dia huruf baknya diganti dengan huruf an. Misalnya sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi', sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi', bi'adzabin waqi' ai an adzabin waqi'. Tentang mujawazah ini cara di bahasa Indonesia ya tentang suatu siksa yang terjadi, kehancuran yang bertubi-tubi. Contoh niku wasal, misalnya fasal bihi khabiro ae fasal anhu. Nah, kuwi berarti bak fungsi mujawazah. Ana meneh bak isti'la berarti dia apa ngungkuli ngono to. Kuwi patut ketika huruf baknya diganti dengan huruf ala. Baknya diganti huruf ala. Misalnya wa min ahli kitab biman intakman hubi qintori addihi ilaik bikin torin ay ala kintorin. Berarti bak isti'la. Misalnya enak meleh bak fungsine yang lainnya, misalnya apa, wa idza marru bihim ay alaihim, wa idza marru bihim, baknya itu isti'la. Ae alaihim maksudnya adalah alaihim mengatasi wong akeh kuwi mau. Terus fungsi bak yang lainnya bak tabaid kuwi mau, bak yang menunjukkan arti sebagian, tidak menghabiskan keseluruhan. Ya contohnya ya kuwi mau, misalnya wamsahu biruusikum. Lah dalam mazhab Syafi'i lafat ini, ayat ini baknya bak tabaid, menunjukkan arti sebagian. Berarti wamsahu ngusap sira kabeh biruusikum lan bitabai diruusikum, apa jenenge, sebagian dari kepala kalian, sebagian bibak diruusikum bibak diruusikum, sebagian dari kepala. Ada juga yang mengatakan baknya ba'il sok, berarti ini kepala wamsahu carane oleh ngusap diruusikum, jadi sirai sing ngosot sebagai ya toh, sebagai alat. Bak sebagai fungsi aslinya ba'il sok, aku tidak masuk akal, angel juga. Atau ada juga berpendapat baknya itu ya bak zaidah, seperti yang awal tadi, bak zaidah yang menempati tempatnya maf'ul, ing kira-kira sirah ira kabeh. Tapi itu juga tidak masuk akal kalau kita misalkan dalam mazhab Syafi'i hanya cukup membasuh, mengusap sebagian, ngusap lho, udah basuh lho, ngusap ki gor diusap, wamsahu ngusap ora kayak biur gerujuk beda, ngusap karena gerujuk beda. Tapi madhab yang lainnya kan juga ada yang fardunya wudhu ketika kepala seluruhnya biruusikum kudu ditelesi kuwabeh, ora harus bagian. Kan enak, itu artinya imam mereka, misalnya Imam Malik misalnya, atau imam madhab yang lain menganggap huruf bak di ayat itu ya bak zaidah yang menempati tempatnya maf'ul bih. Ya boleh-boleh saja ketika memang apa jenenge sudah mendalami dengan mendalam madhab itu, terus mengikuti madhab itu dengan 100%, orang milih-milih yang gampang tok, ya ora masalah. Kan iso wae to. Misalkan ngono bak fungsine bak tabaid. Ana meneh bak kuwi fungsine qasam, bak sumpah, aqsimu billah, aku bersumpah demi Allah, ya jelas to. Huruf qasam ki lho billah wallah Allah ya toh, wawu tak bak huruf qasam, ya salah satunya huruf bak sebagai makna sumpah ku ya iso. Terus ana meneh bak di makna ghoyah, pol-polan, berarti nuduke makna ila, ketika diganti dengan lafat ila, huruf bak itu pantas ketika diganti huruf bak kuwi diganti dengan lafat ila, menempati tempatnya huruf bak. Misalnya waqad ahsana bi waqad ahsana ilayya, maksudnya waqad ahsana ilayya. Misalnya kan ngaten-ngaten niku beberapa fungsi huruf ba. Kalau yang ghairu zaidah ya ada sekitar 13 itu tadi ya, meskipun ada beberapa yang maksudnya ternyata sama saja ya toh, kalau diringkas lagi ya tidak sampai segitu. Kalau yang zaidah, yang tambahan ya 6 fungsi itu tadi, tergantung dia menempati apa. Yang zaidah fungsinya hanya untuk taukid, takkid, mengokohkan.
Oke, kalau yang ghairu zaidah ya sesuai fungsi huruf ba masing-masing. Fungsi aslinya ilsaq. Ya aku mau amsaktul kitab biyadi, misalkan kan contohnya itu. Aku ngeker nahan kitab ing buku, carane oleh kunahan biyadi lawan tangan ingsun ku ya iso. Atau fungsi ba yang lain nih loh. Jadi karena ada beberapa pertanyaan yang kemarin diajukan, ya tak jawab baik bahwa sebenarnya ya saya tahu betul fungsi huruf ba itu ya macam-macam. Bahkan ya ada yang zaidah, ada yang ghairu zaidah dengan berbagai macam apa fungsi konteks yang berhubungan dengan ayat atau hadis atau dalil apapun yang sedang kita bahas yang di situ berkait dengan huruf ba. Jadi selama masuk akal dan ketika dimasukkan kok ternyata masih masuk, ya tidak masalah. Dan masalah bagaimana cara menerjemahkannya, yang penting kita meminimalisir kesalahpahaman. Piye carane diterjemahke dengan terjemahan yang mudah untuk dipahami. Dan dari konteks itu, misalkan tadi saya bilang fungsi apa jenenge, fokusnya pada pemaknaan definisi lafadz ma'ruf dan mungkar, silahkan dipikirkan sendiri apakah ma'ruf itu cara ataukah tujuan. Turno, kalau misalkan yang termasuk di dalam definisi ma'ruf itu kok perintah-perintah yang berhubungan dengan agama kita saja, sholat, poso, zakat, haji, ngaten-ngaten itu toh, apa mengasihi anak yatim dan seterusnya, itu kan sudah ada perintahnya tersendiri, tidak perlu dimasukkan ke dalam ma'ruf pun sudah ada perintahnya tersendiri. Aqimus sholah, kalau cuman sholat sudah ada perintahnya sholat, zakat wa atuz zakat, ya toh, apa jenenge haji, wih jelas ada hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perintah puasa juga ada, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah-perintah yang jelas seperti itu di Quran sudah ada perintahnya tersendiri. Itu artinya apa? Ma'ruf itu kebaikan yang secara sosial bersama-sama, bukan hanya satu perspektif baik menurut orang Islam saja. Ya, tapi kita hidup bersama di tengah masyarakat dengan kemajemukan yang ada, pluralitas yang begitu banyak kan, nggak tentu. Makanya kalau tidak tertulis itu tadi dimaknai sebagai daya atau adat. Kalau di dalam hukum fikih kan ada kaidah al-adatu muhakkamah, ya toh. Adat kebiasaan itu muhakkamah, bisa dijadikan hukum selama tidak bertabrakan dengan syariat dan tidak bertabrakan dengan akal sehat, gitu, itu kan bisa digunakan bahkan menjadi hukum yang dijalankan bersama, disepakati bersama, kan ngoten. Al aslu fil asya al ibahah, hukum asal, hukum asli dari segala sesuatu itu kan diperbolehkan hatta yadul dalil ala tahrim, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya, loh kan. Itu kan kaidah fikihnya yang jelas. Makanya kaidah rumusan inilah kudu dikuasai, kudu dipahami. Misalnya melih al-hukmu apa al-hukmu yaduru ma'illati wa sababih adman wujudan. Hukum itu berputar beserta alasan dan sebabnya, apakah hukum itu ada atau tidak, dan lain sebagainya dan sebagainya. Jadi ini janjane ya kuwi kabeh, apalagi berfungsi huruf ba kuwi mau ya oleh zaman dhewe ngaji nahwu mbiyen. Teng kitab ngaji Alfiyah Alfiyah Ibnu Malik atau syarahnya, misalkan kula riyen ngaji kitab Alfiyah kuwi malah syarahane saking Jawa Timuran, saking versi ploso kados sih, Pondok Al-Falah kados sih. Ngene Gus Kausar nika lho, santri-santri sana. Saya dulu syarahnya Alfiyah yang saya kaji ketika yo zaman-zaman isih sekolah lah, isih SMP SMA, itu malah versi syarah penjelasan dari pondok sana. Ini orang salah Al-Falah ya. Terus saya judulnya apa ya syarah kayak ngasih setengah lali, aku suwi banget loh zaman sekolah mbiyen, zaman-zaman SMP SMA. Apa malah ngunut ya kan dia pakai fungsi versi itulah, tapi yo versi syarah Alfiyah Ibnu Aqil misalnya ya juga pernah ngaji dan sebagainya. Jadi masalah fungsi huruf ba apa itu ya jane ya sudah sangat paham sekali, karena berbagai macam fungsinya itu tadi lah. Masalah penerjemahan bagaimana caranya kita meminimalisir kesalahpahaman dan sebagainya, bahkan beda ayat pun bisa saja berbeda fungsi. Ya kuwi gara-gara iki kelingan ana huruf ba lho, kata pelaulau biha asra hasanat, gara-gara ngerti huruf ba kelingan wingi ana pertanyaan kae. Semoga nambah jelas ya. Wes anggap ae iki mukadimah. Mukadimah sing urung mlebu ngaji.
Saiki dimulai ngajine. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan alhamdulillah. Ya Allah warjalillah jannah. Baik ya Masrur Rahmat. Berarti alif hadzal kitab. Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Nafana bihim. Wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa ahli silsilatihim. Lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Wonten Korea. Bolak sela rejo kiri marto Wonogiri. Alhamdulillah lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi ngendika, atuhibbu ayyali naqalbuk, atuhibbu ana ta demen sira, apakah kamu suka ana ta demen sira ayyalina yen to lemes apa kalbu ka atinira, apakah kamu suka agar hatimu menjadi lemes, menjadi apa ya, lemes di sini maksudnya udung lentur ora kuat apa-apa loh, maksudnya atos loh, tidak berhati keras tapi berhati lunak, hati yang penuh dengan kasih sayang loh, maksudnya ini hati yang penuh dengan kasih sayang. Kok dikira berhati lemes dalam secara harfiah fisik kita tidak kuat apa-apa, bukan. Hati kita yalinah apa yalin apa layyinah itu maksudnya hatinya tidak keras, hatinya ratos, hatinya penuh dengan kasih sayang, lemes penuh dengan kasih sayang. Menika apa kamu suka, apakah kamu ingin agar hatimu penuh kasih sayang? Dingono ya kena. Ya wis tak omongke mau to, terjemahanku bisa, konteksnya yang penting tetap masuk akal, tidak keluar dari makna dan tetap bisa diterima oleh apa jenis ilmu bahasa aslinya, yaitu gramatika, bahasa Arab, nahwu sorobnya, tetap akal, tidak keluar dari konteks, yang penting meminimalisir kesalahpahaman. Jadi misalnya terjemahannya gue digawe, apakah kamu suka apabila hatimu menjadi penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, ya iso toh. Misalnya kita mau menerjemahkan hatimu jadi lemes, engko lemesnya dikira lemes hati yang rapuh, tidak berdaya, kan malah salah paham. Menghindarkan salah paham, rodo diganti terjemahannya tidak masalah, yang penting tidak keluar konteks dan tetap masuk dari bahasa aslinya dan aturan tata bahasanya, ora ucul sangka nahwu sorob, masih bisa masuk akal, tidak masalah. Yang saya lakukan juga itu loh. Yang kemarin-kemarin saya lakukan juga seperti itu. Nah, moga-moga saudara-saudara kita yang mungkin terbiasa dengan tekstual yang hanya copy paste, memfotokopi dari teks-teks yang sudah ada dari karya ulama kita ratusan tahun yang lalu, terus per definisi yang mereka hadirkan itu jiplek seperti apa yang sudah beredar selama ini, terus sulit untuk merevisi. Ya moga-moga rada kebuka pikirannya. Karena ya seperti yang sering saya katakan, kita harus sadar bahwa ulama kita ratusan tahun yang lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu pun, yang hari ini ada, zaman dulu belum ada loh. Fenomena hari ini ada, zaman dulu belum ada, dan mereka memaknai sesuai dengan konteks hari itu, kan hari di mana mereka hidup, yang mungkin tidak relevan di hari ini loh. Jangan lupa ketika ulama kita menulis di kitab-kitab itu yang sudah sangat lama, ya toh, itu kan dulu saja sistem pemerintahan apa khilafah, ya toh, kekhalifahan, ya toh, kekhalifahan terakhir kan Turki Utsmani, Ottoman nek cara ilate Londo lah Ottoman, Utsmani kan kekhalifahan. Makanya kalau kekhalifahan, sistem sosial yang ada di masyarakat yang harus dianggap baik secara bersama, ya sistem pemerintahannya Islam,
Itulah kenapa kok bangsane sholat, bangsane poso, bangsane apa sedekah, zakat dimasukkan ke dalam ma'ruf, juga termasuk hal-hal tersebut gitu. Ya karena itu memang baik bagi kalangan kelompok umat Islam. Gitu. Karena pemerintahan nih khilafah Utsmaniyah, gitu, kekhalifahan Turki Utsmani, gitu. Lah hari ini konteksnya hidup di negara republik, kuwabeh kuwi negara berbeda-beda, ya toh. Tidak ada satu pemerintahan tunggal yang mengatur segalanya, kan tidak ada. Negara Indonesia, negara Malaysia, negara Brunei, negara Singapura, negara Thailand, negara Myanmar, negara Vietnam, negara Jepang, bahkan ya saya ngulon toh Timur Tengah, Eropa Barat, ya toh. Itu kan negara per negara yang tidak bisa hukumnya itu kita paksakan baik bagi umat Islam saja, loh maksud saya. Jadi konteks ma'ruf hari ini ya kuwi harus kita pahami bersama, dijikuk meneh wae dari akar bahasanya, diambil dari akar bahasanya secara lughawi, sehingga kita sesuaikan secara syar'i, oke, menurut umat Islam. Tapi kita bisa kembangkan secara istilahi, istilah yang bisa kita terapkan secara sosiologi, secara ilmu sosial, gitu. Ngaten maksud saya juga begitu. Lah persis hadis niki nek arep diterjemahke misalkan atau hadbu ajalina qalbuk, apa kamu suka apabila hatimu menjadi penuh dengan kasih sayang, ya masalah toh. Tidak harus apa kamu suka apabila hatimu menjadi lemas, menjadi kok dikira ora atine rapuh ora kan lemes, tapi lemes di situ maksudnya kan penuh cinta, penuh kasih sayang. Ngoten mugi-mugi dulu-dulu ya dhewe sing kulino kopi paste tok, uangnya dijak mikir, mengembangkan pemikiran, sulit untuk diajak mengembangkan pemikiran, sulit untuk diajak berpikir, bisanya hanya kopi paste saja, ya mudah-mudahan pikirannya agak terbuka. Jadi fungsi ulama itu berpikir, bukan hanya mengcopy paste dari tulisan-tulisan yang sudah ada. Tulisan-tulisan yang sudah ada kita jadikan patokan, pegangan, jangan sampai kita keluar lepas dari budaya tradisi para ulama yang sambung sinambung terus menerus dari kita sampai Kanjeng Nabi, ya toh. Tapi ada upaya pengembangan kreativitas pikiran yang membuat keilmuan yang kita bawa dari para ulama terdahulu itu menjadi lebih relevan, lebih pas, bisa menjadi solusi dari berbagai macam permasalahan kita hari ini. Maksud saya kan seperti itu. Moga-moga lebih banyak lagi pikirannya, ya agak sedikit terbuka lah. Ayo belajar mikir, bukan hanya memfotokopi, copy paste tok. Lah, pikiran terbuka itu kan apa jenenge? Kebalikannya, pikiran tertutup. Wah, aku rapuh enak ya ngomongin. Close minded, pikiran tertutup. Bahasa Arab lah menutup pikiran, menutup hati, menutup diri. Lah bahasa Arab kafir. Secara bahasa loh. Paham toh? Bukan definisi secara akidah. Makanya agar kita tidak tertutup pikirannya, tidak tertutup hatinya, sangat ciut, sangat apa ya, dikata di dalam tempurung, ya hanya copy paste saja, pahami rumusnya, pelajari usulnya. Kalau dalam fikih usul fikih atau usuluddin, tarik dari akar dasar berbagai macam hal dari ajaran yang mulia ini. Jangan hanya mempelajari produk hukumnya saja. Di kitab-kitab fikih itu kan produk, wes dadi ini loh, wes dadi produk hukum. Ibarat obat itu wes gorgari ngemplok ya toh. Coba pelajari secara proses, usulnya, kaidahnya ya toh, sehingga kita bisa memahami berbagai macam permasalahan hari ini bisa lebih relevan dan bisa mencari solusi yang lebih tepat. Ngaten. Jadi jangan tertutup, tapi ayo open minded, terbuka hati, terbuka pikiran, jangan sampai tertutup hati dan pikirannya, sing kalau secara bahasa ya gue mau toh kekufuran. Kafir itu kan orang yang menutup hati dan pikiran, sulit untuk menerima kebenaran yang baru, meskipun misalkan dia itu bisa menerima kebenaran itu, tapi mergo wis kadung, entah kadung doktrin yang kuat, kadung teks yang mungkin sudah pernah mereka uji atau belum terverifikasi atau belum benar-benar valid atau tidak, kadang-kadang sulit untuk diajak berpikir. Ini kok lanjut. Atau habayalin qalbuk,
apakah kamu suka ayalane yen lemes penuh cinta penuh kasih sayang apa kol buka atingira waktu dari kalian nemokake sira hajat saking hajatira kebutuhan ira agar kamu juga mudah menggapai kebutuhanmu, mudah terpenuhi kebutuhanmu, hajatmu. Kanjeng Nabi ngendika pripun? Irhamil yatim. Irham mongko welasana sira. Kasihilah, sayangilah, cintailah al yatima ing bocah yatim. Menika yang tidak punya ayah, bapak wis ninggal. Di sini yatim iki yo sik cilik lho, wis gerang, wis jenggoten, wis duwe anak putu isih ngaku anak yatim yang jaluk di santunan anak yatim ya ndak. Kalau dia sudah mampu secara finansial, secara mandiri, ya sudah dia mencukupi kebutuhannya sendiri. Ini kan yang dimaksud anak-anak yang masih lemah, tidak ada yang penanggung jawabnya. Kalau misalkan kita kan misalkan ya bapak ya dewi tuh, ini kan orang yang tidak punya bapak, sehingga dia adalah golongan masyarakat yang rentan, yang lemah butuh bantuan kan ngoten. Welasana ing yatim wamsah lan ngusap sira, ngusap masaha, ngusap sira roksahu ing sirahe yatim. Jadi seperti kita wudhu juga itu mashu ba'dir roks, mengusap sebagian kepala, mashu ba'dir roksi, ngusap, jadi orang gerujuk tapi ngusap. Masaha bukan ghusl tapi masah, usapen sirahe wa at'imhu lan awi mangan sira ing yatim minta ami kasing panganan ira. Apa yang kau makan berikan juga kepada mereka. Jangan sampai yang enak-enak kau makan, giliran kamu mau membantu atau memberi kepada orang lain apalagi anak yatim yo malah milih sing wis ora enak, yang kamu sendiri juga tidak mau, tidak suka, malah kamu berikan kepada mereka. Lah itu ndak, tapi berikan kepada mereka makanan yang seperti kamu makan, yang kamu juga suka, kamu berikan kepada mereka anak yatim kuwi. Kalau kamu melakukan itu, kamu mengasihi, menyayangi anak yatim, kamu mengusap kepala mereka, usap, terus kamu juga memberi makanan kepada mereka seperti yang kamu makan, seperti yang makanan yang kamu suka, yalin mengko dadi lemes, penuh cinta, penuh kasih sayang. Apa qalbuka atinir watu derik lan nemokake sira hajataka ing hajatira kebutuhanira, kebutuhanmu mudah terpenuhi. Ngaten. Jadi kelembutan hati apa kebutuhan terpenuhi. Ruang riwayat ing hadis sapa Tabrani Imam Tabrani ana Abi Darda saking Imam Abi Darda. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillah.